Bangsa Malaysia ni bukan sepatutnya. Bangsa Malaysia ni tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada, nombor satu. Nombor dua, mustahil kita boleh adakan bangsa Malaysia. Ya, di negara tetangga kerap membicarakan tentang konsep bangsa untuk persatuan, namun di situ ada dualisme pemahaman, yang mana di satu sisi terdapat pandangan bahwa bangsa itu sebagian kelompok menekankan identitas berdasarkan kaum atau suku asal, seperti Melayu, Cina, atau India. Sementara pandangan lain mengutamakan satu kesatuan identitas nasional yaitu bangsa Malaysia, tanpa ada embel-embel kaum. Namun konsep yang kedua ini kerap menuai perdebatan, di mana ada yang mengatakan tidak ada bangsa Malaysia dan mustahil itu diwujudkan. Saya nak tanya pendapat Puan mengenai konsep bangsa Malaysia yang dilaungkan oleh generasi sekarang ni. Apa pandangan Puan tentang bangsa Malaysia ni? Bangsa Malaysia ni bukan sepatutnya. Bangsa Malaysia ni tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada, nombor satu. Nombor dua, mustahil kita boleh adakan bangsa Malaysia. Dan saya sebutkan tadi ya, ras-ras bangsa tu tak banyak. Katalah, bolehkah mereka sebut sebagai bangsa New Zealand? Tak ada. Tak ada dalam buku mana pun yang katakan bangsa New Zealand. Bangsa Singapura, adakah bangsa Singapura? Tak ada. Because pecahan ras-ras bangsa ni, dia terjadi, saya sebut tadi, akibat daripada evolusi. Pembentukan tu makan masa yang lama. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk nak jadikan bangsa yang satu bangsa ni, dia punya banyak ciri-ciri mereka sama, keserasian apa tu sama. Dengan bangsa asing kita susah nak sama, susah. Nombor satu, agama. Nombor dua, pemakanan. Jadi susah nak sama, nak katakan bangsa Malaysia susah. Jadi kalau itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita sebut sebagai satu bangsa, kenapa ada sekolah Cina, kenapa ada sekolah India, kenapa ada sekolah Arab and all those things. Jadi itu pemecahan ya, pembahagian kepada bangsa-bangsa tu pun dah apa orang kata obvious sangat ya. Jadi itu nombor dua. Nombor tiga, kalau kita sebut bangsa Malaysia, kita menguburkan sendiri bangsa kita. Bangsa Cina terkubur, bangsa India terkubur, bangsa Melayu pun terkubur. You think they want to kuburkan bangsa dia? I don't think so. Takkan kita nak kuburkan bangsa kita, ya? Kita patut berbangga ya. The word is bangga dengan bangsa sendiri. Mereka bangga dengan bangsa mereka sebab mereka bercakap bahasa mereka sendiri. Dia tidak cakap dengan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka macam di Indonesia ataupun di Filipina. Walaupun ada orang luar masuk, dia bercakap bahasa nasional. Bahasa itu tidak terjadi dekat Malaysia ni, tak terjadi. Masing-masing ikut perangai masing-masing. Lepas tu nak tekan kita. On other matters, they want everything sama rata. On dia punya tu, dia tak nak. Ya, dia tak nak sama rata. Yang ni saya rasa ini adalah resist. Nah, dalam sejarah konsep bangsa Malaysia ini jika ditelusuri, muncul pada 28 Februari 1991 yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu Mahathir Mohamad ketika memperkenalkan Wawasan 2020. Dan menurut profesor sebelah bahwa konsep itu meniru dari Indonesia yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu identitas nasional. Saya menganggap bangsa atau konsep bangsa Malaysia ini amat sukar dicapai ataupun dilahirkan lah. Ya, kerana untuk melahirkan bangsa ini, petua yang kita guna pakai itu tak mungkin lah. Kita guna pakai petua integrasi, dan untuk menyatupadukan rakyat ini ada dua petua lah. Satu integrasi, satu asimilasi. Dan konsep bangsa Malaysia ni kita dapat ilhamnya ataupun lebih bahasa yang kurang baik kita tiru lah dari Indonesia kan. Dan di sana memang berjaya sekali lah konsep bangsa Indonesia itu. Jadi konsep itu diutarakan di Indonesia pada tahun 1928 sewaktu ada konvensyen pemuda waktu itu, Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia mencapai kemerdekaan dalam tahun 45. Jadi sebelum merdeka itu, untuk puluhan tahun itu kan, Indonesia telah mula membina bangsa Indonesia itu.
Dan ya, mereka berjaya. Bagi saya, sebab petua yang mereka guna pakai itu asimilasi itu yang menjayakan wujudnya bangsa itu. Dan saya kira kalau kita melihat kosa ilmu, bangsa itu hanya boleh bangsa dalam erti politik negara itulah hanya boleh dibentuk melalui asimilasi, bukan integrasi seperti yang kita amalkan. Jadi ya, kita pinjam banyak perkara dari Indonesia. Sebelum itu kita pinjam istilah bahasa Malaysia, sebab kita fikir dengan memberi nama nasional kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia, penerimaan itu lebih baik, tetapi ia gagal juga di Malaysia. Dan kita pada waktu yang lebih kurang sama selepas kerusuhan kaum 13 Mei tahun 69 itu, kita juga pinjam Pancasila itu menjadi rukun negara kita. Dan harus diakui, rukun negara kita pun tak ke mana, dalam erti tak mampu pun membina negara bangsa yang bersatu padu seperti pada matlamatnya. Dan kemudian kita pinjam konsep bangsa Indonesia itu untuk kita lah bangsa Malaysia. Nah, hingga hari ini, penerapan konsep bangsa di Malaysia masih menuai polemik dalam beberapa aspek, seperti etnisitas yang menonjol dan masalah penguasaan bahasa nasional, hingga penamaan bahasa pun menjadi perdebatan dan terus dipolitisir. Tercabar melihat kegagalan pembentukan bangsa Malaysia sesudah merdeka lebih setengah abad. Kita masih lagi bicara soal perpaduan kaum, hubungan kaum, keharmonisan hubungan antara kaum. Sampai bila akan terbentuk satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Malaysia? Bangsa Malaysia hingga ke saat ini belum lahir, karena diganggu oleh ketidakjelasan dasar dan sentimen perkauman yang masih disimpan. Ada ketikanya semangat perkauman itu dibelasah habis-habisan, tapi rupa-rupanya masih disimpan. Jangan pergi habis, sewaktu-waktu diledakkan, dan kita baru menyaksikan hal-hal seperti itu. Sementara di Indonesia, konsep bangsa tertuang dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta Ikrar Sumpah Pemuda. Ketiga unsur utama ini menjadi landasan dasar terbentuknya kesatuan dan identitas nasional bangsa Indonesia. Ciri utama dari konsep bangsa Indonesia adalah kesatuan dalam keragaman yang didasarkan pada semangat kebersamaan, sejarah perjuangan yang sama, serta prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga di sini yang membedakan antara konsep bangsa yang original atau yang tumbuh dari kesadaran bersama dari rakyat Indonesia dan lahir sebelum Indonesia merdeka dibandingkan konsep yang mengikuti dari negara lain dan lahir setelah sekian tahun merdeka. Nah, bagaimana menurut Anda dengan perbedaan konsep bangsa antara dua negara ini?